mempelajari tentang penentuan laju reaksi dengan metode laju awal. Nah, reaksi yang akan kita teliti pada hari ini itu adalah reaksi antara kalium iodida dan hidrogen peroksida. Nah, seperti biasa pada percobaan kali ini saya akan dibantu oleh dua student staff, yaitu ada Kak Via dan Kak Dio. Yuk, mari kita lakukan percobaan bersama mereka. Halo teman-teman, saya Dio Ganda Putra Damani dan rekan saya. Hai, Via Marani. Jadi teman-teman, tujuan percobaan kita kali ini adalah menentukan laju reaksi antara kalium iodida dan hidrogen peroksida dengan metode laju awal. Nah, udah penasaran kan gimana percobaannya? Yuk kita mulai, selamat menyimak. Persamaan laju reaksi menyatakan bagaimana konsentrasi dari suatu reaktan akan mempengaruhi laju reaksi keseluruhan. Seberapa besar pengaruh konsentrasi salah satu reaktan terhadap laju reaksi dinyatakan dalam orde reaksi. Persamaan laju reaksi merupakan fungsi dari reaktan dan suhu. Secara umum, untuk reaksi AA plus BB, reaksi membentuk CC dan DD. Persamaan laju reaksi dapat dinyatakan sebagai berikut. V sama dengan K kurung siku A pangkat M kurung siku B pangkat N, dengan V laju reaksi keseluruhan, K ketetapan laju reaksi, M dan N orde reaksi pada reaktan A dan B. Penentuan persamaan laju reaksi dengan metode laju awal biasanya melibatkan pengukuran laju reaksi pada awal reaksi untuk beberapa konsentrasi awal reaktan. Persamaan laju reaksi antara kalium iodida dan hidrogen peroksida dapat ditentukan dengan melakukan percobaan di mana konsentrasi kalium iodida dan peroksida dibuat bervariasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah gelas kimia, pipet tetes, pengaduk gelas, termometer, larutan HCl 1M, larutan Ki 1M, larutan amilum 1%, larutan N2S2O3 0,04 m, larutan H2O2 0,2 m, dan aquades. Ada 5 campuran yang akan dilakukan. Dalam tabel yang ditampilkan, menunjukkan volume dari setiap larutan yang harus ditambahkan ke campuran. Campuran ini memiliki jumlah hidrogen peroksida dan kalium iodida yang bervariasi, sedangkan jumlah asam klorida dan natrium tiosulfat selalu konstan. Siapkan gelas kimia, kemudian letakkan di atas kertas putih agar fenomena perubahan warna dapat teramati dengan jelas. Masukkan larutan Ki sebanyak 0,4 ml ke dalam gelas kimia. Tambahkan 1 ml larutan H2O2. Tambahkan 0,4 ml larutan HCl. Amati perubahan yang terjadi. Tambahkan larutan pati sebanyak 2 ml. Tambahkan 4,8 ml aquades dan diaduk. Suhu larutan diukur menggunakan termometer, kemudian dicatat. Tambahkan larutan Na2S2O3 sebanyak 2 ml, kemudian hitung waktu perubahan warna yang terjadi. Suhu akhir larutan diukur menggunakan termometer. Berikut adalah warna larutan Ki yang ditambah dengan H2O2 dan HCl. Berikut adalah warna akhir larutan setelah penambahan Na2S2O3.
Nah, bagaimana teman-teman? Percobaannya menarik kan? Nah, sekarang teman-teman jangan lupa untuk membuat laporan praktikum ya. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya.